Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bisa terus berkhidmat untuk melaksanakan tugas kita. Walaupun libur tetap strong ya, Kak Rita. Baik, mari kita buka perkuliahan kita dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini saya pakai laptopnya anak saya. Laptop saya tertinggal di mobil. Mobilnya sudah di kampus ya. Jadi mobilnya tidak diparkir di rumah. Jadi kemarin itu saya mampir sholat di masjid pinggir jalan. Untuk kehati-hatian kan laptopnya saya masukkan di bawah kursi, malah lupa nggak diturunkan. Tapi tidak masalah, saya kira hanya sedikit buram. Kak Rita, pagi ini siapa yang akan presentasi? Ini pagi ini ada 2 orang, Bu Prof. Dalu sama Elok, Bu Prof. Kita buat panel aja atau gimana, Bu Prof? Boleh, panel boleh. Kenapa hanya 2, nggak 3? Oh ya, nanti ditanya lagi Bu Prof. Masih ada, kalau ada Mbak Anis, seharusnya Mbak Anis kemarin Bu Prof di Jumat, karena waktunya habis untuk Mbak Wila, tidak presentasi, nanti kita pastikan lagi ke Mbak Anis, Bu Prof. Mbak Anis apa belum? Sepertinya sudah tahu Mbak Anis yang Tripusat itu. Iya, tapi kayaknya kurang fokus ya. Oh, sudah Tapi itu. kalau sudah, oh ya udah. Mbak Anis Nanti ditanya sudah. lagi Bu Prof. Yang itu kita yang tinggal satu saya. pertemuan lagi Bu Prof. Hah? Kita tinggal 1 pertemuan lagi. Insya Allah Makanya selesai kalau bisa dituntaskan besok, sekarang dan besok. Oh iya Bu Prof ya. Ya, berarti masih berapa orang kalau sekarang 2 atau sekarang 3, besok 3, masih berapa orang yang belum? Sudah selesai Bu Prof. Habis. Sudah tuntas semua yang presentasi. Kalau hari ini sama besok. Sehari ini berapa, besok berapa? Hari ini kalau nanti ditanyakan sama yang 1 orang Bu Prof supaya besok juga bisa tampil semua. Jadi gini aja, besok tidak jam 10 ya, lebih pagi ya. Besok jam berapa Bu Prof? Karena Ya, kami jam 8 sama Pak Karwadi Bu Prof. Ada kelas Pak Karwadi. Oh alah, yuk juga ya? Iya. Oh, dengan Pak Karwadi jam 8 sampai? Biasanya sampai jam 9.30 atau jam 9.45 begitu Bu Prof. Mengapa dengan Pak Karwadi nggak jam 7 ya? Pak Karwadi. Kami ikut jamnya Pak Karwadi Bu Prof. Beliau bisanya di jam 8. Coba ditawar jam 7 gitu. Iya, nanti dicoba Kak, gitu aja Kak. Iya, selama kuliah Bu Prof sama Prof Sugiono nih yang jam 7 kami kuliahnya. Oh gitu. Iya, memang semangatnya luar biasa Bu Prof ya. Jadi iri kami, maksudnya yang agak muda kok masih kalah gitu sama yang sudah senior gitu Bu Prof. Iri lah Bu Prof. Pagi-pagi jangan iri Kak. Baik, kita mulai sekarang yang presentasi dipersilakan ya Kak Rita. Ya baik Bu Prof. Mohon maaf kalau suara saya bising Bu Prof. Pagi-pagi saya udah di warung kopi. Kepada presenter, dipersilakan. Siapa yang pertama? Dalu ya? Ambil alih ya, Dek, forumnya. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Prof dan teman-teman semua. Izinkan hari ini saya ingin mempresentasikan materi saya. Izin share screen. Sebelum share screen itu tanaman apa itu di pojok kanan Mbak? Mbak Ini Daluti. cuma virtual background apa Oh, ya? virtual background, ya Allah, ya Allah, aku terkecoh ya. Iya, betul. Saya juga bisa bikin virtual background.
Mau Ya. maksudnya kalau itu tanaman yang apa yang ciri khas sana misalnya itu besok tak suruh bawakan kalau ke Oh, Jogja gitu. nggih. Nggih, nggih, Prof. Apa sudah terlihat? Sudah. Kearifan lokal dalam pendidikan. Ya, Panggilannya siapa Mbak Daluti ya? ya, Bu Prof. Ya, Dalu. Nggih. Mbak Dalu. Sangat sesuai namanya Arif, kearifan lokal Dalu Malam. Oh gitu, ya Allah, betul-betul arif. Nggih. Eh, Langsung saja saya mendapatkan tema tentang kearifan lokal dalam pendidikan karakter. Selanjutnya, kearifan lokal itu berasal dari akar kata arif yang artinya mengetahui, cerdik, pandai, serta bijaksana. Dari kata arif ditambah awalan ke dan akhiran an menjadi kata kearifan yang mengandung pengertian kebijaksanaan dan kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kemudian kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah nilai-nilai yang luhur berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal memiliki ciri tingkat solidaritas yang tinggi terhadap lingkungannya. Nilai kehidupan yang tinggi yang harus digali, dikembangkan, dijaga, serta dilestarikan. Ada juga pengertian lain tentang kearifan lokal, itu sebagai gaya hidup dan informasi sebagai metodologi kehidupan sehari-hari seperti aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal juga merupakan praktik dan kecenderungan yang telah terbiasa dilakukan oleh kumpulan individu dari zaman ke zaman lain sehingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat menjadi hukum standar di wilayah tertentu. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama ini cirinya dapat bertahan terhadap budaya asing. Yang kedua, mempunyai keahlian mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli. Yang ketiga, dapat mengintegrasikan unsur budaya asing dalam budaya asli. Yang ketiga, dapat mengendalikan. Yang kelima, memberi arah pada perkembangan budaya. Lanjutnya, fungsi kearifan lokal. Fungsi yang pertama yaitu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, bisa dijadikan untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, dapat juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang keempat, fungsi yang keempat itu bisa sebagai petuah dalam kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, yaitu berdasarkan tentang etika dan moral yang terwujud dalam ritual-ritual, baik ritual keagamaan maupun ritual-ritual lainnya. Kemudian bentuk-bentuk kearifan lokal itu ada dua, kearifan lokal yang berwujud nyata dan kearifan lokal yang tidak terwujud. Nah, kearifan lokal yang berwujud nyata itu dapat berupa sistem nilai, tata cara, dan ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk-bentuk tertulis, misalnya kitab tradisional primbon, kalender, dan prasi atau budaya menulis di atas lembaran daun lontar. Itu contohnya. Yang selanjutnya bisa juga berupa bangunan atau arsitektur. Yang ketiga bisa berupa benda cagar budaya atau karya seni seperti ada, kalau di Jawa ada keris, batik, seperti itu. Yang kedua, kearifan lokal yang tidak terwujud itu bisa juga dijalankan dan ditaati seperti petuah-petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun dapat berupa nyanyian,
pesan, nasihat yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Nah, adapun karakteristik kearifan lokal ini ada 3. Yang pertama harus menggabungkan pengetahuan kebaikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua, kearifan lokal harus mengajarkan orang untuk mencintai alam dan bukan menghancurkannya. Yang ketiga, kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Kemudian kearifan lokal jika dimasukkan ke dalam pendidikan, ini merupakan suatu upaya untuk melestarikan budaya lokal yang ada di suatu daerah. Pendidikan berbasis kearifan lokal ini adalah usaha sadar, terencana dengan menggali dan menggunakan sektor lokal secara bijaksana dalam upaya mencapai pembelajaran, suasana, dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik aktif mendidik diri sendiri untuk mengembangkan kapasitas diri mereka agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk berusaha meneladani dan membangun negara serta pemerintahan. Nah, pendidikan karakter menurut Thomas Likona menyatakan bahwa karakter yang baik terbentuk dari pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk kebaikan, dan berbuat kebaikan. Untuk membangun karakter yang baik diperlukan kebiasaan dalam berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindak. Kemudian peran kearifan lokal dalam pendidikan karakter itu yang pertama sebagai sumber nilai dan norma. Di sini kearifan lokal mengandung nilai-nilai dan norma yang telah teruji oleh waktu, seperti contohnya nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan nilai identitas budaya. Melalui pengenalan dan pemahaman terhadap kearifan lokal, siswa dapat mengembangkan identitas budaya yang kuat. Kemudian membangun rasa bangga dan cinta terhadap budaya mereka sendiri. Ini merupakan bagian dari karakter yang positif. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual dan relevan. Kearifan lokal memberikan konteks yang konkret dan relevan bagi siswa yang memahami nilai-nilai karakter. Misalnya ada cerita rakyat, kemudian adat istiadat, kemudian praktik budaya lokal yang dapat dijadikan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Yang keempat yaitu peran kearifan lokal itu sebagai pengajaran melalui keteladanan. Contoh tokoh-tokoh lokal dan cerita-cerita sejarah ini bisa dijadikan teladan dalam pendidikan karakter. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan sosial. Ya, di sini kearifan lokal ini sering mengajarkan pentingnya hubungan sosial yang harmonis dalam komunitas, seperti nilai-nilai kerjasama, empati, ini juga diajarkan dalam kearifan lokal, makanya perannya sebagai pengembang keterampilan sosial. Yang selanjutnya, ini ada 3 macam pembelajaran berbasis budaya. Ya, 3 model pembelajaran berbasis budaya menurut Sutarno ini ada melalui permainan tradisional dan lagu-lagu. Bisa juga melalui cerita rakyat. Dan yang ketiga bisa juga melalui penggunaan alat-alat tradisional. Nah, di dalam metode itu, dalam proses belajar itu biasanya Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan ada 3N. Biasanya anak-anak ini dalam proses belajar ini ada 3 cara yang bisa ditempuh ya, seperti niteni, yaitu segala perspektifnya adalah kita harus memperhatikan dengan seksama, membaca dan menggali segala materi yang baik tersurat maupun yang tersirat
dengan cara yang teliti tanpa mengenal lelah. Itu dari kata niteni. Kemudian yang kedua yaitu niroke. Dalam segala perspektif dapat diinterpretasikan sebagai proses yang mengasah apa yang sudah kita pelajari agar apa yang kita titeni ini tidak hilang. Nah, biasanya anak-anak ini sering menirukan kebiasaan atau keseharian kita atau kearifan lokal yang ada di daerahnya. Yang ketiga yaitu nambai, yaitu kemampuan dalam memecahkan sesuatu masalah dengan cara mengintegrasikan segala apa yang telah kita serap sebelumnya. Nah, pada tahap ini seorang sudah bisa memberikan sebuah opini, di mana opini yang disampaikan itu terbentuk setelah melalui proses panjang niteni dan niroke. Nah, ini contoh nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa. Nah, biasanya nilai moralitas Jawa acap kali didapatkan melalui pepatah kuno atau kegiatan adat Jawa dan juga peninggalan-peninggalan kuno. Beberapa contoh pepatah Jawa yang memiliki nilai moral adalah becik ketitik olo ketoro, yang maknanya masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan rasa ikhlas, sabar, dan tetap memegang teguh kebenaran. Bisa juga pepatah yang kedua, tepo seliro, yang artinya tenggang rasa, toleransi, dan simpati kepada sesama. Kemudian pepatah yang kedua, narimo ing pandum, yang artinya menerima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah, seperti itu. Yang terakhir contohnya yaitu eling lan waspodo, yaitu menyimpan pesan moral kehidupan ini harus terus-menerus dikendalikan agar tetap harmonis, tentram, dan damai. Kemudian kalau dari upacara-upacara yang dianggap ini biasanya salah satu tradisinya yaitu tradisi selamatan atau bancaan. Tradisi ini biasanya dibalut dengan budaya agama yang dibalut dengan doa-doa dan harapan kepada Allah agar mendapatkan kelapangan jalan maupun rizki dan segala kebaikan. Biasanya upacaranya itu bancaan dan selamatan. Nah, ini bancaan ini biasanya kalau bagi orang Jawa itu dari lahir sampai meninggal itu ada tradisinya. Nah, nanti tinggal ditambahi dengan cara berdoanya atau cara memohon kepada Tuhannya mungkin sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi kearifan lokal dalam pembelajaran. Nah, di dalam mengimplementasikan kearifan lokal ini ada 3 model atau ya 3 model yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu model komplementatif, yaitu penerapannya dapat berupa menambahkan mata pelajaran khusus kearifan lokal dalam struktur kurikulum. Yang kedua, model terpadu. Nah, model terpadu ini mata pelajaran yang hendaknya bermuatan nilai-nilai kearifan lokal. Biasanya ini dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu model terpisah. Nah, ini yang ketiga ini adalah pelaksanaan dapat berupa pengembangan nilai-nilai kearifan lokal yang dikemas dan disajikan secara khusus pada peserta didik. Nah, ini bisa jadi ekstrakurikuler maupun program kurikuler. Itu. Kesimpulannya yaitu membangun pendidikan karakter di sekolah melalui kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang relevan dan berguna bagi pendidikan. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan merevitalisasi budaya lokal. Peran masyarakat secara optimal sangat dibutuhkan dalam upaya mengembangkan kearifan lokal sebagai basis pendidikan karakter, selain memerlukan adanya
pengertian, pemahaman, kesadaran, dan kerjasama dan partisipasi semua elemen warga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Prof dan teman-teman semua. Oke. Kak Rita ya, Ini panel atau panel ya, Panel, Yunus panel. 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 Berikutnya di stop share ya, Dek ya. Berikutnya kepada Elo. Persilakan. Siap, terima kasih Kak. Ya. Mohon izin Bu Prof untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang peran media elektronik dan non-elektronik dalam pendidikan karakter, khususnya di era 5.0. Jadi saat ini Society 5.0 sangat mewarnai perkembangan dunia pendidikan. Untuk itu, dalam memenuhi berbagai aspek kehidupan. Ketentuan ini telah membawa kemudahan, berbagai kemudahannya kembangan teknologi informasi. Hal ini sangat dirasa positif atau negatif. Dan kesadaran ini untuk menata penggunaan media memberikan manfaat dalam kehidupan kita merupakan solusi yang terbaik untuk saat ini. Menurut para pakar, media pembelajaran itu mempunyai definisi yang pertama, di mana media itu Putus-putus ya. iya. Mana Mbak Elo? mohon maaf terpental Prof. Ya, Terpental. tadi suaranya juga terputus-putus. Ya lanjut, ya lanjut. Gini. Jadi media menurut pakar mendefinisikan Putus-putus elok. Elo, coba materinya di-share aja. Nanti dibantu dari sini, Elo tinggal presentasi. dari segi teknologinya merupakan sistem simbol. Mohon maaf Kak. Putus-putus elok. Iya Kak, iya. Mungkin di-share ke Kak Rita biar di Nggih, siap. Ini memang saya tidak di tempat biasanya Kak.
Astagfirullahaladzim. Gimana, Dek? Kirim aja ke kakak, nggak apa-apa, nanti kakak bantu share. Udah Kak, udah tak kirim. Ini aku cari sinyal Kak. Pak, sedang kuliah, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Sedang kuliah, Pak. Oh, sudah plus Kak. Bentar ya, kakak download dulu ya. Apa saya coba share screen sekali lagi Kak? Atau gimana? Udah pindah tempat itu. Udah hijrah. Oh, ya boleh, boleh. Ya Pak ya, bismillah. Nah, Mohon maaf Bu Prof, saya izin melanjutkan ya. Ya, silakan. Waduh. Nggih. Jadi menurut para pakar, media itu didefinisikan dari segi teknologinya merupakan simbol sistem simbol dan kemampuan memprosesnya. Dan yang paling menonjol itu sifat-sifat dari media adalah teknologinya, di mana aspek mekanikalnya dan elektrikalnya yang menentukan fungsinya, dan dalam hal tertentu menyangkut bentuk dan tampilan fisik lainnya. Sedangkan menurut James mengatakan bahwa media itu berbagai jenis komponen atau sumber belajar dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar. Sedangkan menurut Prince menyebutkan bahwa media akan menyajikan pesan atau untuk pembelajar. Sedangkan menurut Scrum mengatakan bahwa media adalah teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional. Dan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Media di sini ada dua macam, yaitu media elektronik dan non elektronik. Media non elektronik di sini merupakan media yang tidak menggunakan teknologi, dan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada situ disebut media non elektronik. Media ini mencakup berbagai konvensional yang sudah ada sebelum di era digital dan luas oleh masyarakat sampai sekarang. Media non elektronik terus memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi dan pesan kepada pelaku pendidikan, terutama di mana akses internet atau teknologi elektronik. Jenis-jenis media non elektronik yaitu majalah, koran, serta peta dan brosur. Hilang Kak. ini kakak bantu share ya, Dek. Ya Kak, sebentar Kak. Saya pakai HP aja deh Kak. Iya, pakai HP aja. Nah, udah.
Elo, Kayak itu sudah. Elo. Itu suaranya belum ada, masih unmute Elo. Saya Kayaknya pakai udah HP, ya? Kak. Oh iya ya udah. Oke, Udah. udah kedengaran Jadi saya suaranya. Ini Oke. udah. Udah. Bentar ya, Kak. Oh, itu elektronik belum, Kak? Ah iya, tadi kakak ingatnya tadi masih ini. Ya, itu Ini udah. itu sudah bawahnya. Bawahnya yang tadi ya, pas ya. Ya. Sudah, hop. Hop, stop, Kak. Supir lain, kernetnya lain. Oke lah. Lanjut deh. Ini Oke, asisten oke. sorot kakak nih. Lanjut. Nggih, nggih. Maaf merepotkan, Kak. Saya lanjut, izin melanjutkan ya. Jadi media elektronik itu jenis media yang menggunakan teknologi elektronik ya untuk menyampaikan informasi, berita dan hiburan kepada pengajar atau pembelajar. Media elektronik ini memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat modern dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Apalagi sekarang ada artificial intelligence atau AI. Dalam hal ini, contoh media elektronik yang berupa alat itu misalnya komputer, smartphone, electronic book, atau e-book, televisi, radio, internet, tablet, film, and podcast. Lanjut, Kak. Media elektronik itu identik dengan teknologi yang baru, terutama dalam bidang ICT. Memiliki peran yang semakin penting dalam pembelajaran. Banyak orang yang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita kepada situasi belajar di mana learning with effort itu akan dapat digantikan dengan learning with fun. Apalagi dalam pembelajaran orang dewasa, learning with effort itu menjadi hal yang cukup menyulitkan untuk dilaksanakannya karena berbagai faktor pembatas seperti usia atau kemampuan daya tangkap atau kemampuan mengoperasikannya serta kemauan untuk berusaha. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, serta tidak membosankan menjadi pilihan para fasilitator jika situasi belajar seperti ini tidak tercipta. Paling tidak, multimedia itu dapat membuat belajar lebih efektif menurut pendapat beberapa pengajar. Dan media elektronik ini nanti bisa dibuat menjembatani. Lanjut, Kak. Penerapan media elektronik dalam proses pembelajaran itu sudah lama digunakan dengan fungsinya yaitu memudahkan pengajar dalam menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada siswa. Hal ini dipilih dengan alasan yang sangat mendasar, yakni media elektronik itu lebih banyak diminati sejak teknologi 4.0, di mana sudah mulai berkembang dalam dunia pendidikan untuk seluruh bidang ilmu pengetahuan sebagai bentuk implementasi IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi. Saat ini yang dimanfaatkan, media elektronik yang dimanfaatkan oleh kalangan yang terlibat itu yang bisa secara langsung dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Bentuk penerapan media elektronik pada pembelajaran amat beragam, namun secara mayoritas baik itu para pengajar maupun pembelajar itu lebih memilih menggunakan media elektronik yang mudah untuk diakses dan digunakan. Bentuk media elektronik ini sebagai salah satu bentuk teknologi informatika yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran melalui beberapa aplikasi Google Classroom, Zoom Meeting yang sekarang kita pakai, Google Form, bisa untuk hal angket, WAG, Line, Facebook, bahkan Instagram. Jadi media elektronik ini sangat membantu kita di era 5.0. Nah, dari sini ada beberapa implikasinya, ada implikasi positif sama negatif. Nah, di sini implikasi positifnya terhadap yang pertama untuk memberikan pengalaman yang lebih konkret. Jadi media pembelajaran elektronik ataupun non elektronik itu bisa
memberikan pengalaman yang lebih konkret dan memberikan pengetahuan yang luas juga. Yang kedua, memotivasi siswa atau pembelajar untuk mempertinggi daya serap dan daya ingat pembelajar dalam belajar. Sedangkan dampak negatifnya itu informasi tidak akurat karena beberapa akhir ini banyak informasi yang tidak valid sehingga bisa memberikan asumsi yang berbeda pada setiap individunya. Yang kedua itu ketergantungan, di mana ketergantungan ini nanti akan memunculkan kecanduan kepada beberapa pembelajar ya khususnya. Karena di sini media elektronik banyak beberapa media yang bisa membuat siswa itu menjadi harus melakukan dengan gadget tadi atau elektronik. Gangguan perilaku karena tadi ketergantungan, akhirnya ada beberapa perilaku yang membuat pembelajar tadi menjadi terganggu. Yang kedua, degradasi moral. Di sini lebih ke karakternya ketika siswa itu banyak yang viral, terutama untuk yang tidak bagus atau yang tidak kurang bermanfaat, itu akan mengalami penurunan moral. Jadi kontribusi media terhadap pendidikan karakter menurut kami, jadi pendidikan pada era 5.0 ini telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk mengatasi berbagai tantangan. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sistem AI yang pintar itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan meningkatkan efisiensi. Akan tetapi pada era saat ini, pada era 5.0 ini, mendapatkan zaman yang mengkhawatirkan, bahkan beresiko terhadap pendidikan karakter. Tidak bisa dipungkiri bahwa era saat ini atau 5.0 ini kebanyakan user akun dari medsos adalah anak-anak atau remaja. Mereka mengikuti tren dengan hal-hal yang sedang viral tanpa memandang konten tersebut berpengaruh atau tidak terhadap karakter mereka masing-masing. Mengenai konten yang sering dilihat oleh anak-anak di usia MI atau SD adalah konten tentang sensasional saja. Tidak ada kebermanfaat pada pendidikan karakter. Bahkan konten-konten tersebut itu bisa menurunkan pendidikan karakter mereka. Seperti itu. Jadi pengaruh teknologi dalam perkembangan ini mengubah cara siswa belajar, berkomunikasi dan berinteraksi. Pemanfaatan media sosial dan platform daring memberikan akses ke informasi yang tak terbatas, tetapi juga menghadirkan resiko perilaku yang tidak etis. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari Aprilia. Mereka menyebutkan bahwa adanya banyak kasus anak yang mengalami degradasi, jadi merosotnya moral etika yang saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh akhlak dengan penggunaan gadget. Hal-hal yang mempengaruhinya adalah konten-konten yang dilihat oleh anak-anak, seperti aplikasi TikTok pada saat ini. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget. Terima kasih. Demikian dari kami. Mohon maaf banyak gangguan. Saya kembalikan ke Kak Rita. Ya, terima kasih yang sudah mempresentasikan kalahnya gitu ya. Berikutnya kami minta arahan dari Bu Prof. Silakan Bu Prof. Baik, terima kasih Kak Rita. Terima kasih kepada presenter kita pagi ini, Mbak Elok dan Mbak Sewoda, Mbak Dalu. Baik, Mbak Dalu. Nggih, Prof. Jadi coba yang 3 tadi ditayangkan ya. Komplementasi. Tiga.
Pundi ke? Ini. Sebelum kesimpulan, aku kelingan kok. Oh iya. Oh, implementasi. Yang tadi deh, yang ini. Nah, komplementasi, terpadu, dan terpisah. Ya, diberikanlah contoh-contohnya ya. Komplementasi contohnya apa? Ya, kearifan lokal yang model komplementasi. Contoh-contohnya itu penting. Oh ya, itu contoh yang pertama mungkin kalau yang model komplementatif ini yang sudah diterapkan saat ini yaitu muatan lokal. Jadi muatan lokal itu ada mungkin bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa kalau di sini itu ada mata pelajaran muatan lokal. Nah, muatan lokal itu nanti dipilih apakah mau bahasa Jawa ataukah seni rupa ataukah seni yang lain. Nah, ini tergantung dari situ. Jadi ada mata pelajaran khusus di dalam model komplementatif. Kemudian kalau yang model terpadu atau integratif ini jadi kayak model pembelajaran tematik. Jadi budaya-budaya yang ada di daerahnya itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sesuai. Nah, sayangnya kalau model tematik integratif ini yang sekarang sedang kalau kemarin ya kurikulum 13 itu yang sedang apa ya sudah dilakukan itu bukunya berasal dari pusat sehingga kearifan lokal itu umum dari Indonesia, jadi tidak khusus ke mengarah ke misal kalau di Jogja di Gunung Kidul itu kearifan lokal yang ada di Gunung Kidul itu tidak seperti itu. Jadi mungkin hanya kearifan lokal daerah ini, daerah itu. Tapi tidak mengangkat yang secara lokal anak itu tinggal seperti itu. Nah, model ini bisa dilakukan melalui itu pembelajaran tematik kalau menurut saya nggih, Prof. Yang ketiga adalah model terpisah. Nah, ini terpisah ini kalau menjadi program ekstrakurikuler, berarti mungkin ekstrakurikulernya seperti seni tari atau bisa juga membatik. Nah, ini biasanya juga dapat diimplementasikan ke dalam pembelajarannya seperti itu. Mungkin seperti itu kalau menurut saya, Prof. Nah, model terpadu itu justru model terpadu itu yang bisa diterapkan kita semua. Seluruh guru bisa model terpadu itu. Bukan kok dari pusat. Terpadu. Jadi kearifan lokal itu kan tidak harus tari-tarian, tidak harus lagu-lagu, tidak harus permainan. Kan bisa berupa nilai. Nilai kegotong royongan itu bisa dipadukan di semua mata pelajaran. Mata pelajaran matematika, misalnya ada diskusi kelompok, itu kan sudah nilai kegotong royongan. Jadi nggak usah ini bukunya dari pusat. Yuk kita semua, para guru, para dosen, ya. Misalnya ketika mengajar matematika, muridnya pada capek, mikir terus diselingi dengan cerita-cerita inspiratif dari kearifan lokal. Berarti tidak mesti masuk ke kurikulum ya, Prof. Bisa integratif itu model tidak masuk kurikulum. Jadi kurikulum itu kan hidden kurikulum dan overt kurikulum. Hidden kurikulum itu tak terhingga. Siap. Hidden kurikulum itu apa? Kurikulum yang tidak ternampak secara nyata dan tidak. Hidden kurikulum itu ya kurikulum yang diintegrasikan. Oh, okay. Kurikulum yang diintegrasikan yang berupa nilai-nilai karakter. Nah, tinggal nilai karakter Jawa itu gotong royong ya, yang paling menonjol ya sudah. Karakter gotong royong itu dimasukkan ke semua mata pelajaran.
Itu namanya terpadu. Misalnya ya, gotong royong itu ya diskusi salah satunya. Kemudian mungkin kalau mata pelajaran bahasa Indonesia minus ada sosiodrama, ada misalnya pembagian piket ya, setiap harinya yang membersihkan ruang kelas, yang kasih telapak meja guru, kasih vas bunga, itu kan gotong royong semua. Nah, model terpisah, nah itu kalau model terpisah ya, contohnya apa coba? Itu tadi Prof, kalau ekstrakurikuler berarti ada program khusus gitu. Misal mau coba Contohnya, contohnya misalnya ekstrakurikuler menari ya, menari, mau capat menari, Jawa. Kalau sekarang karawitan. kerawitan, terus kalau yang luar Jawa, Ya. Biasanya apa Kak Karita, Rita? Kalau di Aceh ada ekstrakurikuler apa di luar Jawa Kak Rita yang Kalau mengimplementasi? di sini Bu Prof ada bahasa Aceh, kemudian menari juga Bu Prof, seni budaya Acehnya. tari saman ya Kak. Ya, tariannya banyak deh di sini macam-macam gitu. Kalau yang populer kan yang dikenal banyak orang sampai udah go internasional kan tari saman gayo itu. Kalau di sini sendiri masih banyak yang lain gitu. Yang kita kenalkan itu. Nah kan Sunan Kalijaga sendiri, Sunan Kalijaga itu membuat apa? Melahirkan seni tradisional apa, Mbak Daluti? Wayang. Wayang. Wayang dan itu juga termasuk karawitan itu sebenarnya. Jadi ketika mau dakwah kan, beliau mula-mula tidak di alun-alun, mula-mula di halaman yang agak luas ya, halaman masjid yang agak luas. Lalu kemudian beliau bikin apa bunyi-bunyian ya karawitan ya perwayangan gitu kan. Nah, tetapi kemudian masyarakat yang mau nonton harus membaca syahadat dulu ya, diajari dulu baca syahadat. Nah, kalau belum bisa besok berangkat lagi, diajari lagi sampai bisa baca syahadat, sampai bisa sholat 5 waktu. Nah, maka kemudian pertunjukannya Sunan Kalijaga itu dikenal sebagai sahadaten. Ya, sahadaten itu 2 kalimat syahadat, Karita. Kemudian kekinian menjadi sekaten. Sahadaten menjadi sekaten. Jadi sekaten itu sebenarnya adalah sarana dakwah, sarana pendidikan Islam bagi Sunan Kalijaga. Bagaimana agar masyarakat itu mengenal Islam. Caranya kemudian itu sebelum berdakwah siapa masyarakat yang mau ikut hadir di forum dakwah Sunan Kalijaga itu melalui ada lagu-lagu dulu, ada karawitan dulu, ada wayang dulu. Ya. Kemudian setelah wayang kemudian diselingi dengan dakwah. Wayang adalah hanya untuk sarana bagi Sunan Kalijaga untuk melakukan dakwah Islam. Nah, sayangnya sekaten itu kemudian berkembang sampai sekarang itu bukan sebagai ajang dakwah, tapi lebih ditonjolkan lebih ya jadi tidak justru menyentuh aspek spiritualitas yang justru awalnya oleh Sunan Kalijaga itu sebagai sarana, jadi media sebagai sarana untuk membangun aspek spiritualitas masyarakat. Namun kemudian yang menonjol aspek budayanya. Budaya pun bukan budaya kearifan lokal yang menonjol dari sekaten. Budaya dangdutan,
budaya pakai pakaian yang kurang pantas, budaya muda-mudi yang kemudian pergaulan yang kurang bagus, yang menonjol kemudian seperti itu. Sehingga menurut saya sekaten itu perlu dikembalikan ke tujuan awal. Tujuan awalnya untuk dakwah Islam. Ya, yang sekarang kemudian orang di situ justru menonjol kulinernya, ya, banyak orang berjualan, jadi ruh dari sekaten sudah hilang sekarang itu. Nah, baik di Solo maupun di Jogja. Nah, mengapa kemudian? Jadi tolong ya, termasuk Elok ya. Elok itu enggak ada teorinya yang disampaikan nek gur jenis-jenis media kaya ngono ki kita semua wis ngerti kok. Sing disampaikan Elok ki kita semua sudah tahu, itu anak-anak S1 S2 sudah pada tahu semua. Yang penting adalah teorinya, teori tentang media, teori tentang budaya lokal, kearifan lokal. Mengapa ketika kita menemukan kearifan lokal yang agak berbeda di perkotaan ya dengan pedesaan misalnya ya. Di beberapa perkotaan ya di Solo, di Jogja yang saya perhatikan ya karena wilayah saya di situ. Termasuk di Klaten ini juga terjadi demikian. Mengapa terjadi tiga angle ya, triangle dari sebuah peradaban, triangle dari sebuah kearifan lokal, yaitu masjid, pasar tradisional, alun-alun. Triangle itu. Kak Rita bisa nanti cek ya. Iya, Bu Di Prof. Solo. Di Aceh begitu, Bu Prof. Jadi masjid biasanya belakangnya pajak. Gitu, Bu. Apa pasar ya, Bu Prof? Pasar ya. Pasar, alun-alun. Ya. Iya, alun-alun itu berdekatan itu, Bu Prof. Di Mekah ya, di Mekah sebelum dibangun modernisasi, di Mekah itu ada pasar Seng. Iya, ya terkenal ya, Bu Prof. Ya, Kak Rita naik hajinya kapan? Masih tahu pasar Seng nggak? naik hajinya belum, Bu Prof. Umrohnya sudah, alhamdulillah, Bu Prof. Cuma Oh ya, kemarin saya waktu dulu umroh belum nggak ada nampak lagi saya pasar dulu Seng masih itu. ada sisa-sisa pasar Seng itu masih ada ketika saya haji dulu. Nah, Pasar dadakan banyak ya, Bu Prof. iya. Setiap subuh itu. Ya, pasar Seng itu yang jualan banyak orang Indonesia, orang Iya. Jawa gitu ya. Itu. Jadi mengapa ada triangle, tiga entitas antara masjid, pasar, dan alun-alun? Ini yang perlu dikaji, daluti. Nah, pasar, jadi dulu kan, jadi Islam itu kan disebarkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dari perdagangan kan. Nah, ketika pedagang Muslim itu bukan saja berdagang, tapi mereka juga berdakwah, ya. Jadi mereka tidak saja berdagang, tetapi juga berdakwah. Nah, berdakwahnya itu sambil sholat duhur, sholat asar. Ketika duhur mereka tutup dagangan itu. Dan mereka percaya tidak akan hilang. Hanya ditutup pakai terpal itu ya. Nah, kalau Jawa itu terpal. Pakai itu Kak Rita. Kalau di sana apa namanya Kak? Sama Bu Prof. Jadi di sini ditutup gitu aja atau dikasih palang pintu aja Bu Prof. Ya, Dikasih palang kode pintu. aja, dikasih palang pintu gitu, kasih kursi, kasih sapu, udah ditinggal pergi. Nah, kemudian para pedagang itu semua ke masjid. Maka masjidnya dekat dengan pasar. Nah, di masjid itulah ada kultum ya. Kuliah 7 menit, kuliah ya 15 menit, 30 menit, menyempatkanlah pedagang itu untuk dakwah. Karena mereka yakin saya kalau
saat berdagang sambil dakwah yakin bahwa rezeki itu akan ini ya. Jadi itu bahkan kadang-kadang tujuan utama mereka bukan berdagang, tetapi justru dakwahnya itu gitu ya, berbagi waktu dengan istri, mungkin istri di pasarnya, suaminya di masjidnya, sehingga masjid berdekatan dengan pasar. Mengapa alon-alon? Karena kan sholat Jumat kadang membludak, ya. Sholat hari raya mereka membludak, nggak ada tempat. Maka sekaligus di situ ada alon-alon. Alon-alon sebagai sarana untuk peribadatan yang ketika masjidnya meluap dan juga sebagai ajang pentas kesenian tradisional gitu ya. Nah, untuk menarik para pembeli itu agar mereka tidak hanya untuk belanja tapi juga rekreasi. Tidak hanya rekreasi tapi juga mencari ilmu agama gitu ya. Nah, itu tolong dicari, Daluti. Sudah ada tulisan tentang itu, saya lupa. Saya pernah baca tapi saya lupa. Ya. Pasar masjid dan alun-alun. Kasih judul itu saja. Pasar masjid dan alun-alun sebagai sarana untuk pendidikan agama Islam. Wis dadi disertasi kok. Inspirasi. Dipakai teori sosiologi gitu ya, Bu Prof ya? Iyalah, antropologi. Teorinya, teori strukturalis bisa menggunakan strukturalisme fungsional. Strukturalisme fungsional itu Talcott Parsons ya, Talcott Parsons tulisannya. Talcott Parsons itu menyampaikan bahwa sebenarnya masyarakat itu terbagi pada beberapa aspek yang saling mendukung untuk kehidupan masyarakat ya, kehidupan bermasyarakat. Nah, unsur-unsur itu akan ada sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih agraris ya, yang belum mengenal agama ya, tentu unsur itu nggak ada masjid gitu. Nah, itu jadi teori struktural fungsional Talcott Parsons. Coba dilihat itu teori klasik itu. Struktural fungsional. Nah, ketika struktur itu berfungsi semua, maka masyarakat itu akan damai. Ya, terjadi harmonisasi sosial. Namun ketika salah satu unsur tidak berfungsi, misalnya di masyarakat kok masjidnya nggak ada orangnya, subuh ya muadzinnya itu, imamnya itu, kemudian makmumnya itu sudah tanda-tanda masyarakat tidak terjadi harmonisasi sosial. Maka unsur yang ada di masyarakat itu semua harus berfungsi dengan baik agar bisa terjadi harmonisasi sosial. Ketika harmonisasi sosial terjadi, maka pendidikan juga akan terjadi di situ. Karena proses harmonisasi sosial itu tidak lain adalah melalui cara-cara pendidikan. Nah, itu kan juga bagus gitu ya. Artinya kita itu belajar kearifan lokal itu bukan mementingkan aspek teknis, tapi teorinya itu yang perlu kita angkat ya. Banyak juga teori-teori yang lain. Mengapa Kuntowijoyo itu menulis buku Muslim Tanpa Masjid itu? Jadi semakin ke sini masyarakat itu kemudian tidak hanya ditentukan oleh suatu area tertentu, tetapi masyarakat itu untuk membentuk masyarakat itu unsur-unsurnya tidak harus ada tempat sekarang ini kan. Nah, kemudian ada buku Muslim Tanpa Masjid ya, Kuntowijoyo, budaya profetik. Kak Rita sudah pernah membaca budaya profetik ya, Kuntowijoyo, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Itu dipelajari baik-baik. Kita senang sekali penelitian di masyarakat itu. Makanya saya
penelitian saya di Patalung itu mengapa terjadi harmonisasi antara Buddha dan Muslim di Patalung, ternyata ada negosiasi kultural. Negosiasi kultural itu awet karena mereka tidak dipaksa, kesadaran mereka sendiri untuk melakukan negosiasi gitu ya. Maka negosiasi yang berbasis win-win solution dan kepercayaan. Kalau negosiasi kultural itu bisa terjadi bila tidak ada unsur politik yang masuk, tidak diganggu oleh intervensi-intervensi dari pemerintah, murni dari masyarakat setempat yang ingin menciptakan suasana damai, suasana harmonis di masyarakat itu, bagaimana upaya-upaya yang perlu ditempuh, sehingga perlu melakukan negosiasi-negosiasi, maka disebut negosiasi kultural, negosiasi tanpa intervensi. Gitu. Jadi teori saya ketika penelitian di Thailand, bahkan penelitian saya di Thailand ya, tidak di Indonesia, itu menggunakan teori negosiasi kultural, di mana unsur-unsurnya yang pertama adalah trust ya, saling percaya. Yang kedua win-win solution. Win-win solution itu adalah penyelesaian masalah yang sama-sama menang, bukan win-loss, Kak Rita, tapi win-win solution. Kalau kita win-win solution itu akan awet ya. Karena mengapa win-win solution awet? Karena sama-sama menang, tidak ada yang dikalahkan. Ada pertanyaan enggak ya ketika saya menjelaskan? Daluti? Jadi itu kurang kalau hanya 3. Nah, bagaimana ketika kearifan lokal itu menjadi media, ya, menjadi sarana dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Mungkin teman-teman ada yang Silakan kalau ada yang tanya dulu ke Mbak Daluti. Mbak Dalu. Yang belum baca bukunya Kunto Wijoyo itu bacalah tentang budaya profetik. Ya, humanisasi, liberasi dan transendensi. Kak Rita pernah mengenal nama Kunto Wijoyo enggak? Pernah Bu Prof, ada beberapa artikel teman yang saya baca tentang teorinya Kunto Wijoyo itu khusus untuk kebudayaannya gitu Bu Prof. Jadi misalnya dia menjelaskan tentang wanita, tentang alat-alat peralatan yang digunakan di beberapa daerah gitu. Seperti itu Bu Prof. Tapi saya tidak mendalami itu Bu Prof karena lebih banyak ke teknologinya. Nah, teknologi itu dibalut dengan budaya profetik itu kan bagus. Iya. Misalnya dia cerita juga tentang misalnya gini Bu Prof, tentang keadilan sosial, kemudian ada kepedulian tentang kepada sesama, kan gitu Bu Prof ya. Iya siap Pak Warek. Baik. Itu Bu Prof kira-kira. Ya. Mbak Daluti silakan menambahkan penjelasan mungkin apa yang sudah dibaca. Ya, mungkin terima kasih atas masukan dari Prof. Sumarni bahwa tadi dalam presentasinya kurang menambahkan bahwa kearifan lokal ini bisa dijadikan sarana dan media dalam pembelajaran di sekolah seperti itu, dan pembelajaran melalui kearifan lokal ini tidak harus menjadi mata pelajaran khusus, tapi nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong kalau di Jawa itu yang khususnya di Gunung Kidul itu kalau ada yang
bangun rumah itu ada budaya yang namanya sambatan, ya gitu. Tetangga-tetangga itu ikut membantu untuk membangun rumah itu. Nah, ini yang mungkin nilai-nilai yang umum seperti ini, gotong royong seperti ini yang mulai pudar dan bisa dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran ya, yang dimasukkan ke dalam semua mata belajar dan tidak harus secara bentuk luarnya saja, misal tari itu tidak harus semestinya seperti itu, tapi bisa berupa nilai-nilai yang universal yang bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Mungkin itu ya, Prof. Atau teman-teman, Mas Sofi yang ingin menambahkan? Silakan teman-teman. Ya biasa, ini Mas Sofi udah on cam itu Ya, Mas biasanya Sofi ini menambah. biasanya Bu Prof. Ya, Yang paling hafal, yang paling paham teori sosiologi antropologi Mas Sofi Ya, Bu Prof. dia adalah sosiolog. Jangan gitulah, geng. Saya belum ketemu Bu Profnya ini sebagai bimbingan ini. Insya Allah minggu depan Bu Prof, ngapunten Bu Prof. Minggu depan kita siapkan proposalnya ini secara Ya. singkat Jambu. mungkin. Kak Rita minggu depan kapan lagi? Kemarin kayaknya sudah minggu Iya, depan ya. iya makanya jambu Bu Prof. Kalau Mas Sofi ini jambu deh Bu Prof, janji busuk aja deh Bu Prof. Tanggalannya berbeda kayaknya di. Tapi saya surprise dari Mbak Anis loh. Saya kira nggak secepat itu ketemu, padahal jauh. Ternyata secepat itu ketemu. Targetnya 3 bulan penelitian lapangan selesai loh Mbak Anis. Janjinya. Betul itu, ge. Yang dekat malah belum merapat ya. Nah ya aku yo wes kamu waktu ketemu itu sudah minggu depan kayaknya. Ya silakan Mas. Nggih, karena proposalnya memang butuh diperbaiki banyak, Bro. Nggih, Oh gini. ya. Terkait budaya, saya tertarik sebenarnya budaya itu, nggih. Ya, misalkan di karakter budaya kita kadang begini, Bro. Kemarin sudah kita rembuk gitu. Ternyata memang budaya kita itu hari ini memang saya sedang meneliti tentang kontestasi ya. Kontestasi antara kearifan lokal begitu. Di kearifan lokal dan apa namanya? Kontestasi budaya lokal lah dan kearifan lokal di pantai-pantai itu, pantai-pantai di Gunung Kidul dan pantai-pantai di Jawa Timur begitu. Ternyata memang anak-anak begitu ya, anak-anak di sekitar pantai itu ada 2 yang harus kita ada 2 masalah besar. Gitu. Yang pertama dia memang terpengaruh dengan arus yang luar biasa karena memang setiap hari wisatawan dengan berbagai karakter masuk begitu dengan budaya masuk sehingga ada satu arus yang dia harus busananya berbeda, caranya ngomong berbeda dan lain sebagainya. Dan yang di satu sisi ada anak yang aku wong desa ya Mas, kira-kira gitu. Aku wong desa nggak mungkin kayak kan wong kota gitu. Jadi nggak mungkin dia terpengaruh macam-macam ya dia menikmati dunia sendiri. Tapi pada intinya adalah ini berbahaya ini kontestasi antara kearifan lokal dan budaya-budaya yang ada begitu. Ini juga mungkin juga menjadi ada degradasi ternyata juga budaya juga bisa berubah gitu ya. Walaupun mungkin tadi yang dikatakan Prof itu memang lama begitu nih, lama budaya itu dan karena memang sudah di akar rumput begitu ternyata juga semakin hari juga terkikis juga. Dulu saya membayangkan saya masuk Jogja itu 2006. Saya membayangkan dulu Gunung Kidul itu adalah ketika kita itu sempat ngajar di daerah Rongkop begitu ya, di Kecamatan Rongkop itu ada cerita lucu dulu itu. Ketika kita ngajar di daerah Rongkop itu pas hari Jumat begitu Prof. Ternyata 2000 berapa ya? 2007 2008 lah. Itu sempat itu apa namanya? Sholat Jumat itu libur Prof. Gitu. Sholat Jumat itu libur. Karena apa? Karena memang kiainya itu sedang di Jogja katanya begitu. Jadi antara Gunung Kidul dengan Jogja itu prosesnya panjang sekali begitu sehingga kiainya sempat libur. Nah, saya kaget itu loh, kok kita belum sampai ke masjid ternyata udah pada bubar semua. Loh, pripun Pak? Gimana Pak? Begitu. Mas libur Mas, kiainya lagi di Jogja katanya begitu. Dan itu berkali-kali kesempatan itu dan itu. Dan ini kontestasinya budayanya berkembang setelah ada apa namanya seakan-akan ada wisata di situ, ada industri. Ada industri yang luar biasa sehingga Gunung Kidul di apa namanya dimobilisasi pokoknya diangkat sedemikian rupa industrinya dan lain sebagainya akhirnya ya budaya-budaya yang semestinya bertahan juga semakin sedikit semakin terkikis begitu dan ini
ini bagaimana ini, kira-kira begitu. Ternyata juga budaya juga dalam waktu dekat juga terkikis juga, kira-kira begitu. Saya masih sedang meneliti ini untuk solusinya bagaimana gitu, Prof. Ini terkait unek-unek saja terkait bagaimana memaknai budaya di dalam konteks anak-anak gitu. Oke, makasih. Ya, ya memang begitulah dampak dari industrialisasi ya. Jadi sebenarnya Jogja itu sedang mengalami proses industrialisasi. Mengapa? Walaupun yang namanya wisata itu juga industri. Nah, ini juga sudah sebenarnya menjadi kekhawatiran kita semua ya. Amerika sendiri kan kemudian mengapa muncul teori modal sosial? Karena di Amerika sendiri itu bahkan bukunya apa itu? Permainan yang ada kayak botol dijejer-jejer kemudian disodok pakai bola itu apa namanya? Bowling ya. Ada buku Bowling Alone ya. Jadi Bowling Alone. Jadi itu menggambarkan bahwa masyarakat industri itu semakin membuat budaya kearifan lokal itu luntur, semakin akan tercerabut. Mengapa? Karena orang kemudian berorientasi hidupnya yang pertama menjadi material tentu ya, materialistik karena kemudian ukuran-ukuran itu ukuran industri ya. Orang sibuk kemudian menjajakan dagangannya ya, ketika ada dibuka pantai di situ kemudian orang sibuk membuat macam-macam dagangan dan itu semua kalau tidak dikemas secara industri mereka juga rugi. Nah, ketika kita memasuki budaya industri yang kemudian mengkikis nilai-nilai gotong royong solidaritas yang kemudian digantikan oleh nilai-nilai individual material itu, dan itu bisa juga terjadi ketika suatu desa ada pabrik gitu ya. Itu juga menjadi bahan penelitian yang menarik. Nah, itu maka kemudian dibutuhkan ini yang penting. Pemerintah mestinya pendidikan kebudayaan atau Kementerian Agama ya di bidang pendidikan madrasah atau PAI kalau atau Dikbud mestinya menyiapkan skema bagaimana pendidikan bagi anak-anak yang sudah dimasuki industrialisasi. Misalnya kemudian harus diperkuat nilai-nilai lokal wisdomnya agar mereka tidak larut di budaya material individualis hedonisme kan gitu. Nah, saya kemarin ke Jerman ya, itu saya kok merasakan hampa ya. Jadi berbahagialah orang Indonesia. Orang Indonesia itu enggak masalah lah, kita kurang-kurang sedikit, yang penting bahagia. Bahagia itu bagaimana? Kita keluar rumah ada tetangga yang disapa, ya. Kita di Jerman itu enggak ada di jalan itu menyapa. Tinggalnya di apartemen, enggak saling mengenal. Di jalan itu seperti ketemu robot-robot yang sedang berjalan. Paling senyum tipis saja ya. Karena saya itu kalau ketemu orang enggak bisa untuk tidak menyapa atau tersenyum. Ya kita mungkin kalau masih bisa disapa, tapi kebanyakan orang sudah tidak bisa disapa. Tapi kalau yang masih umuran 50 ke atas itu masih bisa disapa. Anak-anak muda jalannya cepat, mereka terlalu fokus di ke depan ya, tidak pernah noleh ke samping kanan kiri. Sehingga ya, hidupnya menjadi hidup seperti robot. Dan itu bahagianya di mana? Ya. Kalau hidupnya sudah seperti robot itu bahagianya di mana? Padahal kan kita ini sebenarnya apa sih yang dicari hidup ini itu yang menjadi pertanyaan juga. Bukankah kita hidup itu yang kita cari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat? Artinya ya kalau kita itu kemudian
bekerja, kemudian apapun ya yang aktivitas yang kita lakukan itu akan sampai puncaknya kalau kita itu kemudian melaksanakan sholat itu ya. Jadi selingan-selingan sholat ketika masa-masa kita melakukan aktivitas itu sungguh luar biasa. Ya, air wudhunya membuat kita segar, kemudian sholat itu membuat hati kita damai karena baru saja bertemu dengan Sang Pencipta. Lah, seperti itu kan juga tidak dialami oleh orang-orang Barat yang notabene mereka non-Muslim, yang mengaku Katolik, Kristen juga. Di sana itu gereja itu banyak yang mulai kosong. Gereja banyak yang mulai kosong. Malah kemudian gereja, saya piknik di gereja tertua di Eropa. Itu yang gerejanya besar mewah. Tapi yang hadir hanya 100-an. Dan itu juga orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas itu. 50 atau 40 50 tahun ke atas. Artinya apa? Ya kita kalau sudah dimasuki oleh industrialisasi akan menjadi manusia robot. Dan itu apakah terus akan terjadi, terus akan bertambah robot-robot di Indonesia, robot-robot di pedesaan ya. Maka tugas pendidikan adalah robot, janganlah jadi robot, tetaplah jadi manusia. Maka kemudian teorinya Kunto Wijoyo yang paradigma profetik yang manusiawi, liberasi, kemudian transendensi, ya. Kemudian teori-teori yang mendekatkan diri kita kepada kearifan lokal yang perlu terus kita jaga. Karena begitu sebenarnya ya, enggak tahu kalau saya mungkin karena sudah tua ya. Ketika kita semua berhubungan dengan unsur-unsur alam, unsur-unsur pedesaan, unsur-unsur kearifan lokal itu mendamaikan hati kalau kami ya. Sehingga kami itu karena saya sudah 4 tahun ini nggak pernah keluar, jarang sekali karena kesibukan saya juga menyesal sebenarnya. Nah ini kami semua itu sudah ada rencana Mbok ya Sabtu atau Minggu itu sebulan atau setengah bulan sekali kita keluar. Tapi yang kita cari ya rumah makan yang alam, yang ada alamnya gitu. Banyak juga yang orang-orang kota itu kembali ke alam. Saya pernah membaca bukunya siapa ya. Intinya pendidikan yang kembali ke alam. Jadi kita sudah kita kalau mau terus selamat dari dunia industri ya, maka kita harus meniru negara-negara yang sudah memasuki pasca industrialisasi itu apa namanya? Saya lupa. Dulu sudah pernah saya baca, intinya adalah mari dunia industri itu kita sikapi dengan cara tetap mengedepankan aspek manusiawi, mengedepankan aspek transendensi, ya spiritualitas. Karena kita hidup itu tidak akan ada artinya, sekaya apapun, sebahagia apapun, kalau orang itu tidak dimasuki aspek transendensi, spiritualitas, bahagianya itu tidak akan bisa bahagia 100%. Maka teorinya Maslow, Abraham Maslow, 6 tingkatan aktualisasi diri manusia itu kebutuhan ya. Manusia itu kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Tetapi aktualisasi diri Abraham Maslow itu terbantahkan oleh Al-Ghazali yang kemudian kita tidak cukup dengan aktualisasi diri, mestinya kita menjadi insan kamil, menjadi manusia yang menjaga hubungan hablum minallah hablum minanas. Itulah kesuksesan kita ini. Jadi akan menciptakan kebahagiaan kalau kita sudah menjaga keseimbangan hablum minallah hablum minanas. Aktualisasi diri kita bukan semata-mata aktualisasi diri untuk sekedar sebagai warga masyarakat, tetapi aktualisasi diri juga sebagai manusia yang menghamba kepada Sang Pencipta. Itulah kebahagiaan sejati itu. Begitu ya, Sofi?
Iya, Bro. Betul sekali. Mas Sofi dan Kak Rita. Betul Jadi sekali. atau Abraham Maslow terbantahkan mestinya ya teori, karena dia hanya sampai pada aktualisasi diri yang tanpa transendensi, gitu ya, tanpa nilai-nilai spiritualitas. Silakan. Nah, untuk elok ya jangan hanya menyebutkan jenis-jenis media elektronik, media non elektronik, kemudian bagaimana itu pendidikan. Yang penting adalah teori tentang media. Teori tentang media ya. Nah, teori tentang misalnya efektivitas sekolah ya, bagaimana media itu berkontribusi ya terhadap. Nah, media kan juga media itu bukan harus yang non elektronik, itu ya bisa termasuk wayang, itu non elektronik. Wayang, seni drama itu kan non elektronik. Non elektronik itu luas ya, luas. Bahkan tadi ya yang masuk media yang media tradisional ya, permainan tradisional itu masih masuk non elektronik. Bagaimana matematika diajarkan dengan permainan-permainan tradisional, itu media non elektronik. Jadi ya sekali lagi kita sangat mendambakan teori yang terpenting dari S3 ini. Kalau menyebutkan itu tanpa dipresentasikan, kita semua kan sudah tahu, ya kan? Media elektronik itu lah Zoom, Google Meet, itu kita semua sudah tahu. Yang non elektronik itu kita sudah pada tahu gitu. Tapi teorinya, teori tentang implementasi media itu yang terpenting. Bagaimana media menjadi, mengapa disebut media gitu kan? Menjadi medium dari sebuah teori pendidikan. Berlo gitu ya, Prof. Teori Del gitu ya, Prof. Ya. Ya, Proyek pengalaman Del itu teori yang tokoh-tokohnya itu ya, Prof. Ya, tokoh betul. induknya ya. Betul. Jadi teori yang terpenting adalah teori-teori yang pernah membahas tentang media gitu. Prof, ini ada satu lagi yang mau presentasi, kira-kira masih bisa, Bu, Prof? Masih. Bisa ya satu lagi. Baik. Ini yang terakhir ini, Bu, Prof. Maulidin, Dek. Maulidin on cam, Dek. Siapa yang mau presentasi? Ya, Maulidin selamat. ini, Bu, Prof. Oke, Kakak share ya. Assalamualaikum Bu Prof. Sebentar, saya belum menemukan siapa namanya. Muhammad Maulidin Alif Utama Prof. Yang ganteng itu loh, Prof. Yang ganteng. Ya. Oh ya, Muhammad Maulidin Alif Utama. Ya Prof. Baik, silakan Mas. Panggilannya Mas Maulidin. J. Baik, silakan Mas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Sumarni, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Dan kawan-kawan mahasiswa program studi pendidikan dasar Win Sunan Kalijaga juga mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Baik, saya langsung saja ya Bu Prof ya. Dalam hal ini kami mendapatkan tema tentang pendidikan multikultural Bu Prof. Tapi di sini saya mencoba untuk mengkonstruk atau mengawinkan antara pendidikan multikultural karakter dan rahmatan lil alamin Bu Prof. Oke. Next slide Mbak Karita.
Kardi agak macet bentar ya. Buka ulang Iya. lagi. Mohon izin Bu Prof, saya pakai HP soalnya Bu Prof. Biar sinyalnya. Kenapa pakai HP? Kenapa? Sinyal Karena ya? karena satu sinyal, yang kedua laptopnya belum support Bu Prof. Agak sedikit error gitu Prof. Baik. Astagfirullahaladzim. Oke, Bu Prof. Baik, saya lanjutkan. Pendidikan multikultural itu memiliki dua suku kata, yakni dari kata pendidikan dan multikultural. Multikultural tersusun atas dua kata, yakni multi yang bermakna banyak atau beragam dan kultural yang berarti budaya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa multikultural yakni keragaman budaya. Multikultural adalah tidak memperdulikan budaya, ras, etnik, bahasa, gender, agama, dan bersedia untuk menerima segala perbedaan. Selanjutnya, next slide, Kak Rita. Adapun beberapa prinsip dalam pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendidikan multikultural merupakan gerakan politik. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural memiliki dua dimensi, yakni pembelajaran dengan dimensi lingkup kecil dan pembelajaran dengan dimensi lingkup besar atau sekolah dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan multikultural yang menekankan pada reformasi komprehensif. Selanjutnya, yang keempat adalah menyediakan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa agar dapat tercapai prestasi yang maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian, yang kelima adalah pendidikan multikultural yang merupakan pendidikan yang baik untuk seluruh siswa. Next slide, Mbak Rita. Adapun dimensi dalam pendidikan multikultural, yakni dari sisi dimensi integrasi materi pelajaran, kemudian dimensi konstruksi pengetahuan, kemudian dari sisi dimensi pengurangan prasangka, dan dimensi yang pendidikan yang sama, serta dimensi pemberdayaan budaya sekolah. Selanjutnya, adapun bagaimana strategi dalam pendidikan multikultural, pendidikan multikultural hadir sebagai pembaharuan yang mengusung tema penyamarataan golongan tanpa memandang latar belakang orang lain. Dalam hal ini ada beberapa strateginya dalam mewujudkan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah basis karakter dengan cara mempromosikan nilai-nilai dasar etika. Yang kedua adalah menentukan karakter secara menyeluruh agar dapat mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, dalam membangun karakter diperlukan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif. Yang keempat, komunikasi sekolah yang diciptakan dengan adanya unsur kepedulian. Yang kelima adalah memberikan kontribusi kepada seluruh siswa untuk melakukan perbuatan yang baik. Selanjutnya, yang keenam adalah kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua siswa. Kemudian yang ketujuh adalah mengupayakan timbulnya motivasi dalam diri siswa. Yang kedelapan, memfungsikan seluruh stakeholder. Yang kesembilan, diperlukan adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan yang luas. Yang kesepuluh, memfungsikan keluarga dan lingkungan sebagai mitra pembangunan karakter. Selanjutnya yang ke-11 adalah mengevaluasi karakter tersebut. Ini beberapa strategi di dalam pendidikan multikultural, mewujudkan multikultural. Selanjutnya, adapun dalam hal ini, kontribusi dari pendidikan multikultural bagi pendidikan karakter yakni ta'aruf, ihsan, sulh, perdamaian, maghfirah, kemudian tasamu, husnuzon, amanah, kemudian fastabiqul khairat, takrim, dan islah. Ini beberapa beberapa nilai-nilai pendidikan multikultural yang bisa diwujudkan dalam karakter siswa. Nah, dari hal ini kami ingin mencoba ingin mencoba internalisasi bagaimana konsep pendidikan multikultural ke dalam rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rahmatan lil alamin ini merupakan misi daripada Rasulullah sendiri, bagaimana mampu berkembang baik atau mampu menjadi pribadi yang baik bagi seluruh umat alam, seluruh umat ya, seluruh baik dari manusia itu sendiri, lingkungannya, dan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alamnya. Maka next slide selanjutnya kita mencoba menginternalisasikannya
Yang pertama adalah dengan mentransmisikan seluruh sistem nilai sosial keagamaan berupa ketauhidan, toleransi, keadilan, persaudaraan ke dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mengedepankan metode dialogis dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian yang keempat adalah merubah paradigma pendidikan dari indoktrinasi menjadi partisipatif. Kemudian yang kelima, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu-wahyu ilahi. Kemudian yang keenam, merubah pendekatan teoritis menjadi pendekatan kontekstual. Di sini kami mencoba ya bagaimana nilai-nilai pendidikan multikultural di depan tadi tidak membedakan antara ras, etnis dan sebagainya, agama dan sebagainya, kemudian ditarik dalam rahmatan lil alamin tersebut. Dalam hal ini kan rahmatan lil alamin ini kembali lagi kepada nilai-nilai ilahiyah dalam artian nilai-nilai Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satunya di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, maka tentunya nilai-nilai tidak boleh kita mendikotomikan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Ini merupakan kami mencoba menginternalisasikan antara rahmatan lil alamin dalam pendidikan multikultural, tentunya di dalamnya ada karakter. Nah, maka sebagaimana di dalam Kemendiknas ada 18 karakter yang akan di lil alamin. Next slide. Mbak Rita. Yang pertama adalah karakter jujur, disiplin, dan religius. Ada beberapa. Dari sisi karakternya, karakter jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya dijadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Kemudian kita kawinkan dalam rahmatan lil alamin. Dari nilai yang ketiga, yakni Islam itu transparan, mengajarkan sikap jujur dan sidik yang menjadi salah satu sifat utama Nabi Muhammad SAW. Karakter selanjutnya adalah disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nilai yang kelima dari nilai RA itu tadi, yakni Islam berorientasi memberi, menumbuhkan, menghasilkan aksi positif produktif pada nilai dan amal soleh. Selanjutnya karakter religius, yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Ini termaktub dalam nilai ketujuh rahmatan lil alamin, yakni Islam adalah agama non-transaksional dalam relasi kebaikan sesama manusia. Selanjutnya, next slide. Ada karakter kreatif dan karakter mandiri, yakni berbuat suatu tindakan untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki. Ini juga bisa dikorelasikan dengan nilai yang kelima, yakni Islam berorientasi memberi, menumbuhkan, dan menghasilkan hasil aksi yang positif, yakni produktif pada nilai dan amal soleh. Selanjutnya, mandiri. Nah, mandiri ini sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ini juga bisa masuk ke dalam nilai yang kelima, yakni Islam berorientasi memberi, menumbuhkan, dan menghasilkan aksi positif pada nilai-nilai dan amal soleh. Next slide. Dari sisi demokratis, cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Ini termasuk dalam nilai yang pertama, yakni Islam adalah agama non-diskriminasi yang mengajarkan manusia agar memiliki kesadaran bahwa semua umat manusia pada hakikatnya setara di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Kedua, ini merupakan nilai yang kedua, Islam adalah agama yang aksesibel, yakni mudah dijangkau oleh siapapun, baik dijangkau teksnya, pahamnya, manfaatnya, maupun amal kebaikannya. Selanjutnya, semangat kebangsaan. Lanjut Mbak Rita, itu next slide-nya. Semangat kebangsaan.
cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Ini dalam nilai ke-6, yakni Islam berorientasi pada maslahat dan manfaat, berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup baik sebagai makhluk individu sosial maupun sebagai makhluk alam. Selanjutnya, next slide. Cinta tanah air. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Ini juga terdapat dalam nilai yang ke-6, yakni Islam berorientasi pada maslahat dan manfaat, berupaya memperbaiki kualitas hidup baik sebagai makhluk individu, sosial, maupun makhluk alam. Selanjutnya, yakni next slide, menghargai prestasi. Yakni sikap dan tindakan mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Ini dalam nilai yang pertama, yakni Islam adalah agama non-diskriminasi. Selanjutnya, bersahabat, next, Karita, atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Ini dalam nilai yang ke-8, yakni Islam menganjurkan tuntunan agar selalu berbuat kebajikan agar umatnya mendapat pahala permanen dan kontinu. Kemudian yang ke-14, cinta damai. Sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Ini dalam ke-6 tadi, Islam berorientasi pada maslahat dan manfaatnya. Selanjutnya, yang ke-15, gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Ke-8, Islam menganjurkan tuntunan agar selalu berbuat kebajikan agar umatnya mendapat pahala yang permanen dan kontinu. Selanjutnya yang ke-16, peduli lingkungan. Next slide. Sikap dan tindakan yang next slide. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Karena ini merupakan nilai ke-6, Islam berorientasi pada maslahat dan manfaat yang berupaya memperbaiki kualitas hidup sebagai makhluk individu, sosial, maupun makhluk alam sebagai bagian dari alam semesta. Yang next slide selanjutnya, yakni peduli sosial dan tanggung jawab. Next slide. Nah, ini merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Ini termasuk dalam nilai yang ke-5, yakni Islam berorientasi memberi, menumbuhkan, dan menghasilkan aksi positif. Selanjutnya, tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Ini termaktub dalam nilai ke-4, yakni Islam mengajarkan tanggung jawab dalam menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan. Nah, inilah kami sebenarnya belum dalam tulisan kami sebenarnya belum selesai ini Bu Prof ya. Jadi untuk menarik benang merahnya nanti ada tindak lanjut lebih lanjut ya Bu Prof. Mungkin ada masukan dari jenengan dan kawan-kawan semua. Itu beberapa kaitannya antara nilai-nilai pendidikan karakter yang ada, kemudian kita mencoba menarik dalam pendidikan multikultural, dan satu lagi nilai-nilai keislaman yakni rahmatan lil alamin. Ngoten Bu Prof dan kawan-kawan semua, monggo mungkin ada masukan atau tambahan dari jenengan Bu Prof dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Rita. Baik, terima kasih kepada Muhammad Maulidin yang sudah mempresentasikan kemudian tentang teori besarnya tentang pendidikan multikulturalisme. Mungkin agak berbeda multikultural yang di Barat dengan kita yang di Indonesia, dan bahkan mungkin agak sedikit berbeda dengan Islam. Ya. Nah, demikian Bu Prof, mohon arahannya. Silakan teman-teman, ada masukannya. Yang saya lihat tadi kok banyak nilai apa itu kalau diberikan semua ke siswa, siswanya malah bingung. Apa gunanya 18 nilai itu, Mas?
Bu Prof, ini kan kami Saya sendiri mencoba bingung mau kasih masukan. Oke, mungkin nanti bisa diberi pilihan Bu Prof dari jenengan, dalam artian di dalam tulisan kami mungkin kita bisa milih dari 18 itu, kan ini tawaran karakter yang ditawarkan dari Kemendiknas itu. Mungkin kita bisa milih 1 atau 2 ngoten Bu Prof ya. Saya tahu itu dari Kemendikbud. Maka gini, pantas negara kita itu kan negara kemudian kurang berhasil dalam didik karakter lah. Wong Pancasila itu dijadikan butir-butir, Pancasila dihafalke. Mendidik karakter kejujuran, kemudian dicarikan dalil-dalil kejujuran dihafalke. Gimana kita berhasil mendidik karakter? Jadi kalau hanya membaca 18 karakter dibaca itu isinya apa? Saya justru bertanya. Saya waktu kita ini kan terbatas. Masuk suruh mendengarkan orang membaca 18 karakter itu di debut kan ada itu. Sudah lama, tahun 2010 itu. 18 karakter itu 2010 atau bahkan ya 2010 enggak salah. Udah lama sekali itu, Mas. 18 karakter itu. Terus dibaca satu-satu dijelaskan untuk apa? Yang penting teorinya. Justru menurut saya sampean itu menjelaskan 5 tadi yang dari itu juga nggak ada sumbernya dari mana. Coba PPT-nya ditayangkan lagi. Waktu kita itu terbatas sekali. Masa kan mendengarkan orang membaca 18 karakter diwoco. Coba tanpa PPT bisa nggak menjelaskan 18 karakter dan hafal nggak? Dan apakah karakter itu untuk dihafalkan? Karakter itu tidak untuk dihafalkan. Butir-butir Pancasila untuk dihafalkan, ada cerdas cermat P4 dulu. Ya makanya kita negaranya rusak karena apa-apa dihafalkan, ngajarkan karakter, ngajarkan kejujuran, dicari ayat-ayat kon ngapalke. Jadi pinter ngapalke tok, tapi nggak bisa masuk di karakter kita. Nah, sampai dari sini aja udah beres kok. Ini jelaskan satu persatu implementasinya coba. Dimensi integrasi materi pelajaran. 5 dimensi ini dijelaskan saja. Itu menurut siapa? Mas. Nah, ini menurut siapa ini? Tidak usah lihat buku. Ini menurut siapa? Mestinya harus tahu ini menurut siapa. Udah sering saya sampaikan loh ini. Udah tak kirim bukunya. Kemarin lupa ya. Itu yang penting dari S3 itu yang penting kita tahu teori ini dari siapa, kita bisa menjelaskan teori itu. Wong S3 kok menjelaskan 18 nilai diwaca siji-siji. Hayo mumet sing ngrungokke. Elok juga, elok itu apa isine? Menjelaskan elektronik ini, non elektronik ini, kita semua sudah tahu lah. Yang penting teorinya. Waktu kita itu sangat berharga. Ini saja nggak paham dari siapa kok, apalagi menjelaskan. Sampai yang menjelaskan ini, sampai implementasinya, itu sudah sangat bagus. Judulnya Muluk-muluk rahmatan lil alamin, pendidikan multikultural sebagai jembatan. Tapi kalau PPT-nya isinya seperti ini, ya jauh lah dari judul. Saya tadi sudah sangat berharap dengan judulnya, tapi ternyata isinya hanya menjelaskan 18 nilai karakter. Mbak ya ini dijelaskan satu-satu, ini menurut Banks ini. Wong sudah sering tak katakan, no. Banks. Pendidikan multikultural itu babonnya bukunya Banks. Bahkan tak kon golek buku, bahkan tak kirimi buku. Ini saja dijelaskan satu persatu. Dimensi integrasi materi pelajaran isinya apa? Implementasinya bagaimana? Dimensi konstruksi pengetahuan, implementasinya bagaimana?
dimensi pengurangan prasangka. Itu semua sudah saya terangkan, tapi kalau presentasi oleh mahasiswa, maksud saya, kasihlah contoh-contoh. Ya. Jadi 5 ini dijelaskan, kasihkan contoh-contoh, tidak hanya dibaca judulnya seperti ini, untuk apa? Nek judul-judul ya apa, presentasi kok judul-judul. Bawahnya juga, coba slide di bawahnya apa itu? Judul-judul semua. Strategi, coba strategi ada 11. Coba kalau slide ini tidak ada, sampai bisa nggak menjelaskan 11 strategi itu? Jadi S3 itu kemandirian intelektualitas. Tidak perlu banyak, yang penting bisa menjelaskan. 11 strategi nggak penting. 1-2 strategi yang penting menjelaskan implementasinya bagaimana, contohnya bagaimana, teorinya dari mana, itu yang penting. Nggak usah banyak nek diwoco kayak elok juga presentasinya cuma dibaca, pendahuluan saja membaca. Susah saya kalau hanya pendahuluan saja membaca. Di mana kemandirian intelektualitas dari program doktor itu? Ini program doktor. Mosok 18 nilai kok meng diwoco. Aduh, saya kira itu komentar saya. Kak Rita, tanggung jawab. Ya, Bu Janganlah Prof. cepat-cepat presentasi kalau belum siap. Nah, tadi menyikapi yang Bu Prof sampaikan teori Banks itu tadi ya Bu Prof, yang content integration itu, apakah bisa dihubungkan Bu Prof dengan apa yang disampaikan Daluki gitu Bu Prof? Apakah sama gitu nanti pendidikan multikultural dengan kita mau mengintegrasikan kearifan lokal? Makanya baca buku tuntas dulu bukunya baru presentasi. Malah takon. Di sini jangan terus bertanya terus. Sampean semua harus bisa menjelaskan teori yang digunakan itu. Baca tuntas dulu bukunya baru presentasi. Apa yang dipresentasikan itu harus tuntas dibaca. Presentasi kok mau coba PPT itu apa itu? Bukan program doktor itu nek presentasi mau coba PPT. PPT-nya saja nggak jelas yang dibaca. Rian ini mau ngomong tol. Selalu terlambat kalau masuk Agus Rian. Saya minta sampean baca buku apa itu kemarin, Borrowing Education, sudah dibaca belum? Rian. Kenapa terlambat? Udah join saya tadi Prof, tapi kepental udah berapa kali kepental Prof. Sinyalnya lagi jelek Prof. Nggak bisa begini Kak Rita. Kuliah yang hadir hanya separuh lebih dikit atau hanya separuh. Lama-lama forum kita ini nggak ada harganya ini. Sudah PPT-nya PPT yang juga tidak teoritis, dibaca saja. Iya ini. Ayo Rian, jelaskan tentang borrowing education coba. Baru dapat Bu Prof materinya Bu Prof. Kamu kan ngomong kemarin tuh banyak sekali tentang bagaimana bangsa kita ini, bagaimana. Jangan hanya ngomong kritiknya saja, tapi ngomong teorinya, dasarnya. Bukunya apa dipelajari. Orang S3 itu selalu berbasis pada buku, berbasis pada kepakaran, teori. Jangan ngomong doang. Jangan tergesa-gesa presentasi mengejar cepat selesai. Bikin PPT hanya semalam langsung minta presentasi. Setidaknya itu bikin PPT itu ya paling tidak seminggu, 2 minggu. Sehingga basisnya itu teori. Teorinya Banks itu cuma 5 strategi. Itu saja dijelaskan secara tuntas. Sudah oke, bukunya ada. Disertasi, tesis, skripsi yang bahas tentang 5 strateginya Banks itu banyak. Baik, kita akhiri kuliah kita dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.